Pak Manalisip, semuanya. Pagi Bu Dewi. Pagi Bu Dewi. Selamat pagi Bapak Ibu. Selamat hari Minggu. Selamat pagi Pak Yeri. Selamat pagi Pak Windu, Bu Rumondang, Pak Yansen, Pagi Pak. Ernest. Siapa sih namanya? Selamat pagi Bapak Ibu sekalian. Pak Jerry Kaskoda. Selamat pagi. Pagi Bu. Pak Salib, selamat pagi. Ibu Nancy, selamat pagi. Pak Freddy, selamat pagi. Selamat pagi Bu Rumondang, selamat pagi Bapak Ibu sekalian. Selamat pagi. Pagi Bu Oke. Udah nggak usah, belum bisa di sini kan? Oke. Kita mulai ya. Bapak, Ibu, Saudara sekalian, jemaat yang dikasihi Tuhan, sebelum kita memulai ibadah kita, terlebih dahulu kami informasikan agar seluruh perangkat gadget kita dipastikan dalam keadaan mute, kecuali petugas yang bertugas. Yang kedua, dimohon karena hari ini adalah ibadah perjamuan kudus, kepada Bapak Ibu yang belum mempersiapkan roti dan anggurnya agar dapat mempersiapkannya. Ya, terima kasih. Selamat pagi, selamat beribadah di hari Minggu Advent kedua. Dan hari ini akan dilaksanakan sakramen perjamuan kudus secara daring melalui Zoom maupun live streaming. Kiranya ibadah yang kita lakukan saat ini berkenan di hadapan Tuhan, menguatkan iman dan kesetiaan kita bersama. Pemberitaan firman pada ibadah ini dilayani oleh Pendeta Paul Latuperisa. Kita menyambut firman Tuhan hadir di tengah-tengah persekutuan kita. Kita menghadap Tuhan, menyanyi nyanyian umat di Tabakti 4 bait 1 dan 2 bersorak bagi Tuhan.
bersorak bagi Tuhan, wahai umatnya. Hendaklah orang jujur puji namanya. Mainkanlah ketakbiran dan takbirlah Rabbana, bertasbih bagi Tuhan dan bersyukurlah. Nyanyikan lagu baru bagi Tuhanmu, nyaringkan suaramu dan bersoraklah, sebab Tuhan berfirman dan semuanya ada, segala isi bumi diciptakannya. Pertolongan kita ialah dari Tuhan yang menciptakan langit dan bumi. Nats pembimbing Yesaya 30 ayat 18. Sebab itu Tuhan menanti-nantikan saatnya hendak menunjukkan kasih-Nya kepada kamu. Sebab itu ia bangkit hendak menyayangi kamu. Sebab Tuhan adalah Allah yang adil. Berbahagialah semua orang yang menanti-nantikan Dia. Terima salam, kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai kamu. Dan menyertaimu juga. Adventus mengingatkan kepada semesta, Mesias akan datang, bersiap segera. Buka pintu hatimu supaya masuk raja-Mu. Yang jauh dari Tuhan, yang bengkok hatinya, yang lidahnya berdusta dan fasik lakunya, yang hidup dalam dosa, mari bertobatlah segera. Pengakuan dosa. Marilah kita mengaku dosa kita di hadapan Allah. Ya Bapa Maha Kudus dan Pengasihan, kami menyadari dan mengaku di hadapan-Mu hakikat kami yang berdosa dan rapuh, sehingga cepat untuk berbuat jahat dan lambat untuk berbuat baik. Kami menyadari dan mengaku akan kelemahan kami dan sikap hidup yang mementingkan diri sendiri. Engkaulah yang mengetahui betapa sering kami berbuat dosa, mengembara dari jalan-Mu, menyia-nyiakan pemberian-Mu, dan melupakan kasih-Mu. Kami mohon kepadamu ya Bapa, kasihanilah kami orang-orang yang telah malu dan menyesal ini. Karena dalam segala hal kami telah menyakiti hati-Mu. Bersihkan dan tahirkanlah kami demi anak-Mu yang kekasih, serta ajarkan kami untuk membenci kesalahan dan dosa kami. Tuntunlah kami ya Bapa Maha Kudus dan Pengasih, agar kami hidup dalam terang-Mu
dan berjalan pada jalan-Mu. Sesuai perintah Yesus Kristus, penebus dan juru selamat kami. Amin. Kami baru dosa, Tuhan, sudilah ampuni kami. Kami patut ucap syukur, Tuhan, laulah sukses berhadapan. Saksian pujian vokal Gus Hesda. Memuji Tuhan.
Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, mari kita siapkan hati dan pikiran kita untuk kita kembali mendengar firman Allah. Kita berdoa mohon pimpinan Roh Kudus. Tuhan, kami bersyukur karena kami berada di masa Adventus. Kami mempersiapkan hidup kami untuk tetap hidup di dalam Tuhan. Dan kami yakini bahwa Tuhanlah yang menuntun kami sampai saat ini dan akan terus dalam pengharapan menuntun kami ke masa depan. Kitab suci terbuka, biarlah pikiran, hati kami, hidup kami terbuka juga untuk menyambut firman Allah yang menjadi pedoman satu-satunya dalam hidup kami. Tuhan, berbicaralah karena umat-Mu mendengar. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Kita mendengar firman Tuhan yang dibacakan dari Alkitab. Maranatha. Maranatha, Maranatha, Maranatha. Bacaan Alkitab hari ini dari Yesaya pasal 40 ayat 1 sampai dengan 11 yang menyatakan berita kelepasan. Hiburkanlah, hiburkanlah umatku, demikian firman Allahmu. Tenangkanlah hati Yerusalem dan serukanlah kepadanya bahwa perhambaannya sudah berakhir, bahwa kesalahannya telah diampuni, sebab ia telah menerima hukuman dari tangan Tuhan 2 kali lipat karena segala dosanya. Ada suara yang berseru-seru, persiapkanlah di padang gurun jalan untuk Tuhan. Luruskanlah di padang belantara jalan raya bagi Allah kita. Setiap lembah harus ditutup, dari setiap gunung dan bukit diratakan. Tanah yang berbukit-bukit harus menjadi tanah yang rata, dan tanah yang berlekuk-lekuk menjadi dataran. Maka kemuliaan Tuhan akan dinyatakan, dan seluruh umat manusia akan melihatnya bersama-sama. Sungguh, Tuhan sendiri telah mengatakannya. Ada suara yang berkata, berserulah, jawabku. Apakah yang harus kuserukan? Seluruh umat manusia adalah seperti rumput, dan semua semaraknya seperti bunga di padang. Rumput menjadi kering, bunga menjadi layu. Apabila Tuhan menghembusnya dengan nafasnya, sesungguhnya lah bangsa itu seperti rumput. Rumput menjadi kering, bunga menjadi layu. Tetapi firman Allah kita tetap untuk selama-lamanya. Hai Sion, pembawa kabar baik, naiklah ke atas gunung yang tinggi. Hai Yerusalem, pembawa kabar baik, nyaringkanlah suaramu kuat-kuat. Nyaringkanlah suaramu, jangan takut. Katakanlah kepada kota-kota Yehuda, lihat itu Allahmu. Lihat itu Tuhan Allah, ia datang dengan kekuatan dan dengan tangannya ia berkuasa. Lihat mereka yang menjadi upah jerih payahnya ada bersama-sama dia. Dan mereka yang diperolehnya berjalan di hadapannya. Seperti seorang gembala, ia mengembalakan kawanan ternaknya dan menghimpunkannya dengan tangannya. Anak-anak domba dipangkunya, induk-induk domba dituntunnya dengan hati-hati. Hendaklah firman-Nya diam dengan segala kekayaannya di antara kamu dan ucaplah syukur kepada Allah.
syukur dan kemuliaan Bapa, Putra dan Roh Kudus sampai kekal dan abadi. Bapak Ibu yang dikasihi di dalam Tuhan Yesus Kristus, kita sadari betul bahwa di bumi ini atau di dunia ini kerap kali manusia diperhadapkan dengan persoalan atau bahasa yang selalu dipakai dalam kehidupan umat percaya adalah pergumulan. Entah itu secara personal atau secara kolektif, baik di dalam keluarga atau dalam gereja, bahkan dalam dunia ini, maka manusia berusaha atau berupaya untuk mencari jalan keluar. Orang sebut mencari solusi. Tapi kadang-kadang solusi itu bisa saja secara negatif, ada yang positif. Dan bagi orang percaya pada Yesus Kristus, dia harus memilih solusi yang positif. Sebab kalau yang negatif, hasilnya negatif, tidak ada manfaat. Kalau positif, pasti ada hasil yang positif. Tidak mungkin terbalik. Nah, saudaraku yang dikasihi dalam Tuhan, kita belajar dari pengalaman iman orang-orang Israel atau umat pilihan Allah. Mereka sama saja berhadapan dengan pergumulan yang pelik sebagai umat percaya kepada Tuhan. Dan kalau kita membaca Alkitab hari ini, ada satu masa di mana umat itu kembali sadar. Kembali sadar. Tuhan pakai nabi, ini Yesaya di bagian pertama, 1-39, itu berbicara tentang bagaimana keadaan umat Israel yang memilih secara negatif kehidupan ini sehingga mereka dibuang ke pembuangan. Nah, sekarang di bagian kedua kita memang ada dalam masa penantian, masa Adventus, menanti kedatangan Tuhan, Maranatha. Dalam masa itu disampaikan kepada umat Tuhan bahwa mereka ada dalam perhambaan. Mereka ada dalam kesusahan, yang bagian pertama tadi dibuang, 40 sampai 55 itu pasal 55, Yesaya bagian kedua itu, dia berbicara tentang bagaimana umat membaharui diri, supaya mereka tetap percaya kepada Tuhan, dan mereka tetap konsen pada Allah, Yahweh Israel itu. Nah, saudara yang dikasihi dalam Tuhan, dalam bacaan kita, dia katakan hiburkanlah umat, tenangkan hati Yerusalem. Jadi itu mengingatkan pada kehidupan masa lalu di Yerusalem, karena mereka masih berada di Babelonia. Harus tenang hadapi perhambaan itu, persoalan itu. Lalu dinyatakan bahwa kesalahan telah diampuni, perhambaan sudah berakhir. Dinyatakan sebab ia telah menerima hukuman dari tangan Tuhan 2 kali lipat karena segala dosanya. Ya, tadi bagian pertama 1-39 kita melihat di situ. Lalu kemudian dikatakan dalam proses pembaharuan diri itu bahwa perhambaan sudah selesai, lalu kesalahan sudah diampuni.
Kalau begitu, apa yang harus dibuat dengan iman Israel pada masa itu, Bapak Ibu Saudaraku? Yang pertama, mereka harus mempersiapkan diri di dalam Tuhan. Dan bahasanya sangat menarik. Ada suara yang berseru-seru, persiapkan jalan, persiapkanlah di padang gurun, jalan untuk Tuhan. Luruskanlah di padang belantara, jalan raya bagi Allah kita. Ini mulai dipakai lagi bahasa simbol, dipakai perumpamaan, dipakai kiasan, untuk memberikan penjelasan kepada umat Israel. Yang pertama adalah padang gurun, yang kedua padang belantara. Nah, kalau Bapak Ibu buka kamus bahasa Indonesia, itu jelas di situ. Padang gurun itu padang pasir. Di situ hanya ada pasir dan batu-batu karang, bukit batu. Dan di situ kehidupan tidak bisa bersahabat di situ. Kehidupan tidak akan nampak di situ. Saya baca satu artikel, kalau ada binatang yang paling tahan, di situ hanyalah onta. Nah, nanti ular, tikus, kalajengking, kalau mereka mau cari makan hanya waktu pagi dan malam, siang tidak bisa. Itu kondisi padang gurun. Sedangkan padang belantara adalah tanah yang tidak digarap, yang tumbuh banyak pohon-pohon besar, semak-semak, dan kalau kita baca perjalanan umat Israel dari Mesir menuju Tanah Kanaan, itu perjalanan dalam padang belantara. Dan memang akan bertemu dengan binatang buas di sana, dan mereka harus mawas diri. Dua istilah itu dipakai, padang gurun dan padang belantara. Tapi Bapak Ibu harus membaca baik-baik. Dikatakan, persiapkanlah di padang gurun jalan untuk Tuhan. Ya, jadi di tengah persoalan seperti itu, yang sulit seperti itu, umat harus mempersiapkan diri untuk Tuhan. Sama, luruskan di padang belantara jalan raya bagi Allah kita. Jadi di tengah suasana yang sulit dan kritis itu, umat harus mempersiapkan jalan untuk Tuhan. Dan yang kedua, luruskan di padang belantara jalan raya bagi Allah. Luruskan jalan bagi Allah. Apa yang harus dipersiapkan oleh umat Tuhan? Kalau dia bilang persiapkan jalan, itu artinya kita mempersiapkan hidup kita dengan baik. Luruskan jalan, luruskan hati. Menyambut kedatangan Tuhan. Jadi diberi pemahaman seperti itu, orang-orang yang sudah dipulihkan dari dosa dan kesalahannya itu, perhambaannya sudah berlalu itu, harus memiliki pengertian seperti itu. Sebab setiap gunung dan bukit diratakan, tanah yang berbukit-bukit harus menjadi tanah yang rata, tanah yang berlekuk-lekuk menjadi dataran, maka kemuliaan Tuhan akan dinyatakan. Ini suasana damai, di mana ketika Tuhan datang, dia memberi damai di tengah persoalan yang kita alami, di tengah padang gurun, di tengah padang belantara, di tengah persoalan hidup kita. Ingat yang pertama tadi, kalau manusia di bumi ini diperhadapkan dengan segala macam persoalan, dan kita harus mencari jalan keluar. Ya. Nah, saudara-saudara yang dikasihi dalam Tuhan, seluruh umat manusia akan melihat bersama-sama, sungguh Tuhan sendiri telah mengatakannya. Jadi pernyataan Tuhan itu, ungkapan firman itu tidak mungkin berlalu. Umat mempersiapkan diri, mempersiapkan hati. Kalau dia bilang langkah, itu berarti berkaitan dengan jalan.
Kalau berjalan mesti hati-hati. Kalau dia katakan luruskan jalan bagi Tuhan, kita luruskan hati, kita luruskan pikiran, kita luruskan sikap hidup kita supaya kita nanti berjalan bersama dengan Tuhan. Itu yang disampaikan pemahamannya. Mengapa demikian? Kita yang sudah diselamatkan, yang sudah percaya, yang sudah mengaku bahwa Tuhan itu juru selamat, kondisi kita tidak berubah. Kondisi kita adalah manusia yang tidak berdaya, lemah. Makanya dimulai dari ayat 6 sampai ayat 8, dinyatakan di situ sifat manusia seperti rumput. Gitu. Katakan kan, seperti rumput. Semua semaraknya seperti bunga di padang, rumput menjadi kering, bunga menjadi layu. Apabila Tuhan menghembuskannya dengan nafas, hanya dengan nafas saja, saudaraku. Ya. Tetapi di akhir dari kalimat itu, manusia yang lemah itu harus bertekun pada firman Allah. Jadi andalannya adalah firman. Umat Israel gagal dan dihukum itu karena mereka mengandalkan diri sendiri. Tidak mengandalkan Tuhan. Nah, saudara baca di situ, rumput menjadi kering, bunga menjadi layu, tetapi firman Allah kita tetap untuk selama-lamanya. Jadi yang diandalkan itu adalah Tuhan dalam hidup ini. Bukan pikiran, ya, bukan hidup kita. Hidup kita lemah seperti rumput. Tubuh kita lemah seperti rumput. Manusia itu seperti rumput dikatakan oleh Yesaya. Mazmur juga mengatakan seperti itu. Tapi andalan satu-satunya adalah Tuhan. Ya. Firman itu selama-lamanya. Manusia bisa berubah generasi dari generasi, hilang, kembali kepada Tuhan lewat kematian. Tapi firman Allah kan bertahan selama-lamanya. Dari zaman dulu sampai sekarang kita baca firman yang sama. Nah, yang berikut saudara-saudara, jangan khawatir, jangan takut. Sebab Tuhan itu adalah gembala, dia katakan di situ. Dinyatakan, hai Sion pembawa kabar baik, naiklah ke atas gunung yang tinggi. Hai Yerusalem, pembawa kabar baik, nyaringkan suaramu kuat-kuat. Nyaringkanlah suaramu, jangan takut. Katakanlah kepada kota Yehuda, lihat itu Allahmu, lihat itu Tuhan Allah. Ya. Ia datang dengan kekuatan dan dengan tangannya. Dan di ayat yang ke-11 dikatakan seperti seorang gembala, ia menggembalakan kawanan ternaknya, dan menghimpunnya dengan tangannya, anak-anak domba di pangkunya dan induk-induk dituntunnya dengan hati-hati. Jadi setelah kita memahami betul, kita menyadari bahwa hidup kita lemah, kita membutuhkan Tuhan yang hidup itu untuk menjadi gembala kita yang setia. Sehingga di dalamnya kita boleh berbahagia di masa penantian ini, saudara, yang harus dipersiapkan adalah hati yang lurus, langkah yang pasti, hidup yang berkenan di hadapan Tuhan. Dia gembala. Dia tidak akan meninggalkan kita dalam hidup ini. Saudara bisa membaca kitab Mazmur pasal 23, bagian yang selalu kita baca, Tuhan itu adalah gembala, takkan kekurangan aku. Jadi konsentrasi kita pada Tuhan. Jangan pada diri. Kalau pada diri itu akan berakhir dengan sia-sia. Ya, pada Tuhan. Ya. Ia membaringkan aku di padang yang berumput hijau. Jadi bukan lagi di padang gurun yang tandus atau padang belantara yang tidak bisa dijangkau oleh manusia, dikelola oleh manusia, tetapi padang rumput yang hijau. Ia membimbing aku ke air yang tenang. Jadi di padang gurun itu yang ada hanyalah oase. Nanti kalau perjalanan kita baca Ismail berjalan, dia menemukan oase di sana, atau umat Israel berjalan, mereka menemukan oase ketika mereka haus. Tidak lagi di situ dikatakan dituntun
ke air yang tenang, menyegarkan jiwaku, menuntun aku di jalan yang benar oleh karena namanya, sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, dalam belantara, dalam padang gurun, tetapi dikatakan di situ, aku tidak akan takut bahaya sebab engkau besertaku. Dan tongkat adalah lambang kepemimpinan Tuhan di depan kita. Untuk kita berjalan, dia akan menghibur, dia akan menyediakan hidangan, dan dia akan mengurapi. Kata lain yang bisa dipakai memberkati kamu. Sehingga yang kita temukan adalah kebajikan, kemurahan akan mengikuti aku seumur hidup. Jadi hidup kita adalah hidup yang penuh dengan kemurahan, kebajikan, yang selalu mengandalkan Tuhan dalam hidup. Aku diam dalam rumah Tuhan sepanjang masa. Hari ini kita mau belajar dari situ dan mau ikut perjamuan akhir tahun. Kita percaya bahwa ketika kita mengandalkan Tuhan, kita makan dan minum, kita menghayati bahwa Yesus sudah melakukan itu bagi kita semua, sudah menyelamatkan kita, sudah menebus kita. Kita tidak hidup dalam perhambaan. Kalaupun ada pergumulan, cari jalan keluar yang pasti, yang positif. Lihat saja di dunia ini, saudara, kita bangga karena Indonesia bisa mengatasi pandemi COVID yang terbaik di dunia dikatakan. Dan saatnya kita berhadapan dengan varian baru Omicron, ya, itu istilah Yunani, huruf O. Ya. Itu kita sedang mempersiapkan diri menghadapinya. Ya. Seperti padang belantara, seperti tanah yang tandus atau padang gurun, tidak boleh takut. Tapi harus disiplin dikatakan di situ. Kita harus berjalan menurut apa yang sudah diatur oleh pemerintah supaya kita terluput dari pergumulan-pergumulan hidup itu. Kita percaya Tuhan ada bersama dengan kita. Dia gembala yang baik. Dan kita percaya juga bahwa Tuhan akan memberikan kepada kita ketenangan dan damai sejahtera. Terus menghayati masa Adventus, Tuhan datang, saudara siap, andalkan Tuhan dalam hidup. Amin. Saudara-saudaraku yang dikasihi dalam Tuhan Yesus Kristus, kita akan masuk dalam perjamuan kudus. Bagi yang sudah percaya dalam kehidupan sebagai warga Sidi Jemaat, kita akan makan dan minum bersama dalam persekutuan dengan Tuhan. Sebab itu kita mendengar penetapan perjamuan kudus sebagaimana tertulis dalam Markus 14 ayat 22 sampai 25 yang menyatakan penetapan perjamuan malam. Dan ketika Yesus dan murid-muridnya sedang makan, Yesus mengambil roti, mengucap berkat, memecah-mecahkannya, lalu memberikannya kepada mereka, dan berkata, ambillah, inilah tubuhku. Sesudah itu ia mengambil cawan, mengucap syukur, lalu memberikannya kepada mereka, dan mereka semua minum dari cawan itu. Dan ia berkata kepada mereka, inilah darahku, darah perjanjian yang ditumpahkan bagi banyak orang. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya aku tidak akan minum lagi hasil pokok anggur sampai pada hari aku meminumnya, yaitu yang baru dalam kerajaan Allah. Saudara-saudaraku yang dikasihi dalam Tuhan, kita akan mendengar penjelasan perjamuan kudus.
Perjamuan kudus adalah perintah Yesus Kristus bagi kita bahwa setiap orang yang telah mengaku iman percaya kepada Yesus Kristus dan telah diteguhkan sebagai warga sidih jemaat wajib hadir mengikuti perjamuan kudus. Bahwa roti dan anggur dalam cawan adalah lambang tubuh dan darah Yesus yang telah diserahkan sebagai korban tebusan untuk memulihkan hubungan kita dengan Allah yang terputus karena dosa dan untuk menyelamatkan seisi dunia ciptaannya. Melalui perjamuan kudus ini kita dipersatukan dengan Yesus Kristus di dalam kematian dan kebangkitannya. Dengan demikian persekutuan dengan Tuhan Yesus dengan para murid pada perjamuan malam terakhir terus berlangsung sampai penggenapannya di dalam kerajaan Allah, di mana kita semua akan duduk bersama dengan Kristus di perjamuannya. Saudara-saudara, persekutuan dengan Kristus yang kita alami dan hayati melalui perjamuan kudus ini sesungguhnya mau mengingatkan kita juga pada hidup baru yang untuknya kita telah dipanggil keluar dari kegelapan dosa kepada terang keselamatan oleh Yesus Kristus. Hidup yang dimaksud adalah hidup yang bersaksi tentang Yesus Kristus sebagai Sang Penebus dan Juru Selamat dunia melalui kata dan perbuatan. Mari kita masuk dalam doa penguatan. Kita berdoa, ya Bapa Pencipta dan Raja Semesta, kami bersyukur karena Engkau layakkan kami hadir dalam perjamuan kudus ini untuk mengingat rayakan kematian dan kebangkitan Kristus demi memuliakan, memulihkan, dan menyelamatkan kami. Kepadamu kami persembahkan tubuh kami, persembahan yang sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan kepadamu. Allah Bapa pengasih, kami mohon kiranya oleh kuasa Roh Kudus kami dikenyangkan dan disegarkan dengan roti dan anggur yang menghidupkan, yakni tubuh dan darah Tuhan Yesus. Biarlah kami juga selalu diberi makan dan minum oleh Dia yang adalah Allah sejati dan manusia sejati. Sehingga kami tidak lagi hidup di dalam dosa, melainkan tetap tinggal dan hidup di dalam Tuhan. Dan Tuhan tinggal di dalam kami. Ya Allah, Tuhan kami, Engkau menghendaki agar kami semua menjadi satu. Tolonglah kami, agar kami selalu hidup bersekutu dengan sesama dalam dunia, dalam cinta kasih dan persaudaraan yang tulus, agar dunia percaya bahwa Engkaulah Tuhan dan Juru Selamat. Sebab seperti roti dan anggur yang telah tersedia terikat menjadi satu makanan di atas meja perjamuan kudus ini, demikianlah ya Tuhan, himpunkanlah
gerejamu yang tersebar di seluruh muka bumi ke dalam kerajaan-Mu. Ya Bapa yang rahmani, Engkau telah memberikan sukacita dan damai sejahtera oleh anugerah Tuhan Yesus Kristus. Bimbing dan kuatkan kami, agar kami mampu meneruskan sukacita dan damai sejahtera-Mu kepada orang lain dengan memberitakan tentang kematian dan kebangkitan Tuhan Yesus sampai Ia datang. Kami mohon dalam nama Tuhan Yesus yang telah mengajar kami berdoa. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah pada kami. Dan jangan bawa kami dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Saudara-saudara yang dikasihi dalam Tuhan Yesus, kita masuk dalam pengakuan iman sebelum menerima roti dan minum anggur sebagai lambang tubuh dan darah Tuhan Yesus. Mari kita mengaku iman menurut pengakuan iman Nisia. Aku percaya kepada satu Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Pencipta langit dan bumi, segala yang kelihatan dan yang tidak kelihatan, dan kepada satu Tuhan Yesus Kristus, Anak Allah yang tunggal, yang lahir dari Sang Bapa sebelum ada segala zaman, Allah dari Allah, terang dari terang, Allah yang sejati dari Allah yang sejati, diperanakan bukan dibuat, sehakikat dengan Sang Bapa, yang dengan perantaraannya segala sesuatu dibuat, yang telah turun dari surga untuk kita manusia, dan untuk keselamatan kita, dan menjadi daging oleh Roh Kudus dari anak darah Maria, dan menjadi manusia, yang disalibkan bagi kita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, menderita dan dikuburkan, yang bangkit pada hari ketiga, sesuai isi kitab-kitab, dan naik ke sorga. Yang duduk di sebelah kanan Sang Bapa dan akan datang kembali dengan kemuliaan untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati, yang kerajaannya takkan berakhir. Aku percaya kepada Roh Kudus yang menjadi Tuhan dan yang menghidupkan, yang keluar dari Sang Bapa dan Sang Anak, yang bersama-sama dengan Sang Bapa dan Sang Anak, disembah dan dimuliakan, yang telah berfirman dengan perantaraan para nabi. Aku percaya kepada satu gereja yang kudus dan am dan rasuli. Aku mengaku satu baptisan oleh pengampunan dosa. Aku menantikan kebangkitan orang mati dan kehidupan di zaman yang akan datang. Jemaat memuji Tuhan. Tuhan Yesus mengundang kita yang letih, yang lesu,
Saudara-saudara, kita akan masuk dalam pengarahan hati. Jemaat, supaya kita dipelihara dengan roti sorgawi, yakni Yesus Kristus. Maka janganlah kita melekat pada roti dan anggur yang kelihatan ini, tetapi hendaklah kita menerimanya dengan iman yang tertuju kepada Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kita. Damai sejahtera Kristus memenuhi persekutuan kita. Damai sejahtera bagimu. Bersalaman dengan semua anggota keluarga. Jemaat, marilah karena segala sesuatu telah tersedia bagi kamu. Roti yang dipecahkan ini adalah lambang tubuh Kristus. Ambillah. Makanlah. Ingat dan percayalah bahwa tubuh Tuhan Yesus Kristus telah dipecah-pecahkan sebagai tebusan bagi keselamatan kita. Anggur dalam cawan yang kita pakai untuk mengucap syukur ini adalah lambang darah Kristus. Ambillah. Minumlah. Ingat dan percayalah bahwa darah Tuhan Yesus Kristus telah ditumpahkan untuk pengampunan dosa dan keselamatan kita.
Kita membaca Alkitab dari Yesaya pasal 53. Saya akan baca ayat 1 sampai ayat 5. Siapakah yang percaya kepada berita yang kami dengar dan kepada siapakah tangan kekuasaan Tuhan dinyatakan? Sebagai taruk ia tumbuh di hadapan Tuhan dan sebagai tunas dari tanah kering ia tidak tampan. Dan semaraknya pun tidak ada sehingga kita memandang dia. Dan rupa pun tidak sehingga kita menginginkannya. Ia dihina dan dihindari orang. Seorang yang penuh kesengsaraan dan yang biasa menderita kesakitan. Ia sangat dihina sehingga orang menutup mukanya terhadap dia. Dan bagi kita pun dia tidak masuk hitungan. Tetapi sesungguhnya penyakit kita yang ditanggungnya dan kesengsaraan kita yang dipikulnya. Padahal kita mengira dia kena tulah, dipukul dan ditindas Allah. Tetapi dia tertikam oleh karena pemberontakan kita. Dia diremukkan oleh karena kejahatan kita. Ganjaran yang mendatangkan keselamatan bagi kita ditimpakan kepadanya. Dan oleh bilur-bilurnya kita menjadi sembuh. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus. Amin, amin, amin. Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Ku dibaringkan di rumput hijau, dibimbingnya ke air tenang. Meski berjalan di lembah yang gelap, aku tak takut bahaya apa. Kadang tongkatku di dalam apimu lawanku. Biarlah ku melimpah kebajikan dan kemurahan terus mengikut aku, terus mengikut aku, terus mengikut aku, terus mengikut aku sepanjang umur hidupku, sepanjang umur hidupku. Pak, masih di mute, Pak. Terpujilah Tuhan Yesus Kristus yang telah menuntun kami, yang berjalan supaya kami berjalan dalam ketaatan, supaya hati kami bersih, lurus langkah kami, dan kami hidup mengandalkan Tuhan, sebab firman itu tetap selama-lamanya.
Kami bersyukur Tuhan Gembala kami yang terus menjaga kami sehingga kami mau terus juga hidup di dalam rumah Tuhan, hidup dalam persekutuan sepanjang masa. Disitulah kami dapat mengatasi semua pergumulan kami, sebab solusi yang terbaik hanyalah dekat dengan Tuhan. Dan disitulah Tuhan memberikan jalan keluar bagi kami, sehingga kami hidup sebagai anak-anak Tuhan yang setia dari waktu ke waktu, menghadapi berbagai pergumulan yang kami alami. Di akhir tahun ini kami lakukan perjamuan kudus, mengingatkan kami bersama bahwa persekutuan dengan Tuhan itu menjadi bagian yang sangat penting. Dan biarlah kami menghayati bahwa Kristus telah mengalahkan maut dan memberikan jaminan keselamatan bagi kami. Sehingga Kristus adalah gembala yang baik bagi kami. Tuhan tuntun kami terus berjalan dengan penuh sukacita dan damai, meskipun di tengah padang belantara dan di tengah padang gurun yang tandus, kami tetap yakin Allah bersama-sama dengan kami. Terima kasih Bapa di sorga, karena kesempatan yang baik ini kami boleh mendengar firman Tuhan dan mengalami perjamuan kudus bersama. Tuhan kiranya memberikan sukacita dan damai di hati, pikiran dan hidup kami, supaya kami tetap bertahan dalam keadaan apapun di tengah dunia ini. Kami bersyukur karena kami semua ada dalam suasana yang baik, tapi di tengah dunia ini sekarang diperhadapkan dengan tantangan baru, yaitu varian baru Omikron, dan kami mohon agar kami dapat mengatasi sama seperti apa yang kami atasi pada masa lalu. Kami percaya bahwa Tuhan ada dan menyertai kami. Ajar kami juga mematuhi apa yang disampaikan oleh pemerintah kami, supaya kami lebih taat, lebih sungguh. Ada kegiatan-kegiatan di tengah dunia ini, secara khusus di Indonesia, akan berlangsung pertemuan G20, dan itu berarti bahwa masyarakat harus mendukung kegiatan ini. Tuhan berkati para pemimpin bangsa kami, secara khusus bagi Presiden kami, Bapak Jokowi, Wakil Presiden, Pak Amin, dan seluruh kabinet, para menteri, lembaga tinggi negara, semua masyarakat, agar hidup saling melengkapi dan berjuang bersama-sama mengatasi pergumulan yang sedang dialami oleh dunia ini. Tuhan, kami mohon agar kami juga mempersiapkan diri dalam masa-masa Adventus ini, merayakan Natal dengan suasana damai. Sebab Yesus sudah mengampuni kami, maka perayaan Natal itu mau memberikan kepada kami suasana untuk berbagi kasih, suasana untuk menyatakan damai, untuk hidup dalam kasih yang sungguh-sungguh. Sebab kasih itu lebih dari segala-galanya. Yesus telah mengasihi kami lebih dulu. Oleh sebab itu kami harus mengasihi Yesus dan mengasihi sesama dengan sungguh-sungguh. Tuhan Allah, kami berdoa untuk kehidupan berjemaat kami. Dan kami mohon agar Tuhan memberkati kami semua warga jemaat. Dalam masa-masa penantian ini kami hidup dalam suasana pembaharuan. Hati, pikiran, langkah hidup, sikap hidup sama seperti umat, karena kami memang orang-orang yang lemah di hadapan Tuhan. Tapi firman Tuhan mengingatkan kita bahwa kami semua ini adalah orang-orang yang harus taat pada Tuhan, pada firman yang tetap bertahan selama-lamanya. Itu berarti kami taat pada Yesus yang adalah firman dan hidup itu. Kami mendengar perintah kasih-Nya dan kami memberlakukan perintah kasih-Nya. Kami berdoa untuk semua warga jemaat dalam tugas panggilan kerja, dalam tugas pendidikan, dalam usaha, dalam pengabdian,
dalam kerja masing-masing. Tuhan berkati setiap rumah tangga. Tuhan berkati semua yang mengalami pergumulan, mereka yang sakit, mereka yang berduka, mereka yang berada dalam berbagai persoalan hidup. Satu-satunya andalan yang kuat hanyalah datang dan dekat pada Tuhan. Tuhan tolong kami, jemaat-Mu, secara khusus bagi rekan pelayan kami, Bapak Amels Monoarpa, yang hari ini diinformasikan sakit. Tuhan kiranya menopang, menolong, menguatkan sehingga bisa kembali pulih oleh karena cinta kasih Tuhan. Dan kami berdoa juga bagi yang lain dalam kehidupan, baik sakit di rumah atau rumah sakit, agar Tuhan melawat, memberikan pertolongan. Hanya mengandalkan Tuhanlah segala sesuatu dapat kami hadapi dengan penuh sukacita dan damai sejahtera. Gereja dalam tanggung jawab, Tuhan persiapkan gereja, orang-orang percaya, dan lembaga-lembaga gereja harus memperjuangkan kehidupan di dalam Tuhan secara baik, sehingga seluruh jemaat Tuhan menyambutnya dengan penuh sukacita, menyambut kehadiran Kristus masa kini dan masa depan. Tuhan memberkati gereja kami, GPIB Siloam. Tuhan memberkati musyawarah pelayanan, di mana GPIB ada di dalamnya sebagai Mupel Jakarta Barat. Bahkan juga Majelis Sinode GPIB yang sudah terpilih dan sudah mulai beraktivitas. Tuhan tetapkan langkah mereka, luruskan hati mereka untuk membangun GPIB secara baik dan benar. Dan di dalamnya kami percaya Tuhan adalah gembala mereka yang setia. Hingga di dalamnya GPIB dibawa ke air yang tenang dan mengalami sukacita dan damai sejahtera. Karena Tuhan adalah penolong kami. Terima kasih Bapa di sorga, kami semua yang sudah bertugas di pagi ini. Tuhan juga memberikan kesempatan untuk kami. Baik itu paduan suara maupun media sosial yang kami gunakan. Tuhan berkati live streaming, saudara-saudara yang berfungsi untuk mengatur mekanisme ini. Tuhan berkati juga bagi para karyawan yang terus mengabdi. Tuhan berikan kekuatan untuk mereka. Semua para presbiter yang melayani di pagi ini, Tuhan berikan sukacita bagi kami. Sebab hanya mengandalkan Tuhan dalam pelayanan itulah kami beroleh sukacita dan damai sejahtera bersama-sama dengan keluarga kami masing-masing. Dan di dalamnya kami percaya bahwa Tuhan tidak pernah meninggalkan kami. Selalu memberikan sukacita untuk kami melayani. Bagi para pemusik, bagi Ibu Meske dan semua pemandu, ini pekerjaan mulia yang kami lakukan bersama. Terima kasih Tuhan, ada karunia yang Tuhan berikan bagi mereka, hingga kami semua dapat membangun hidup beribadah yang baik, meskipun hanya lewat daring, tetapi sangat bermanfaat untuk kehidupan ini. Terima kasih Bapa di sorga. Kami menyerahkan hidup kami dan kami percaya Tuhan tetap memberkati kami. Kami terus berada dalam masa penantian Kristus yang adalah Tuhan Juru Selamat, memberikan kehidupan bagi kami dari hari ke hari. Terima kasih Bapa di sorga. Ini doa kami dalam nama Yesus Tuhan Juru Selamat. Kami berdoa mengucap syukur pada Bapa di sorga. Amin. Belum.
Ya. Pengucapan syukur. Marilah kita mengucap syukur kepada Tuhan dengan memberi persembahan kepadanya. Dengarlah nas Alkitab Mazmur 30 ayat 5 yang menyatakan, nyanyikanlah Mazmur bagi Tuhan, hai orang-orang yang dikasihinya, dan persembahkanlah syukur kepada namanya yang kudus. Tuhan memberkati persembahan kita bersama. Jemaat Tuhan, kita angkat pujian dari Kitab Bakti 88, bait 1 dan 2. Bersyukurlah pada Tuhanmu. Bersyukurlah pada Tuhanmu, bersyukurlah karena kasih-Nya, persembahkan dirimu kepadanya sebagai persembahan tulus dan benar. Itu ibadat murni dan sejati yang berkenan kepada Tuhanmu. Soraklah hai umat-Nya, bawa persembahan padanya sambil bersukacita sujud menyembahnya, ucapkan syukur puji namanya. Memberikan persembahan syukur, jamuan dan persembahan lainnya dengan cara ditransfer melalui Bank Mandiri ke rekening kas jemaat nomor 10004495540 atau melalui skin QR code. Ia berikan putra tunggalnya untuk membebaskan dunia, jadi korban sungguh agung mulia, sehingga dunia bebas dan sejahtera. Patutlah kita puji nama Tuhan dan persembahkan diri padanya. Soraklah hai umat-Nya, bawa persembahan padanya sambil bersukacita sujud menyembahnya, ucapkan syukur puji namanya. Doa syukur. Marilah kita menyerahkan persembahan syukur ini kepada Tuhan dalam doa syukur. Ya Tuhan, kasih-Mu setinggi langit dan setia-Mu sampai ke awan-awan. Seluruh hidup kami dipenuhi dengan kasih-Mu dan melimpah dengan berkat-Mu. Kepadamu kami serahkan persembahan ini, terimalah syukur kami. Ya Kristus, Tuhan kami bersyukur dan memuji nama-Mu.
karena Engkau selalu setia dan mengasihi kami. Terimalah tanda kasih kami melalui persembahan ini ya Tuhan, serta urapi majelis umat agar mengelola dan menggunakannya sesuai kehendak-Mu dan untuk pekerjaan memuliakan nama-Mu. Amin. Bu Lili masih di mute. Dalam rangka pengutusan dan partisipasi seluruh warga jemaat untuk seminggu mendatang, mohon perhatiannya untuk warta jemaat 5 Desember 2021 yang akan ditampilkan melalui video. Demikian warta jemaat selengkapnya dapat dilihat di website GPIB Siloam DKI Jakarta. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Jemaat Tuhan, pergilah dengan damai sejahtera. Semoga Tuhan Yesus menolong kita untuk beriman tulus kepadanya. Tuhan, Kau gembala kami, tuntun kami domba-Mu. Berilah kami menikmati hikmat pengorbanan-Mu. Tuhan Yesus, Juru Selamat, kami ini milik-Mu.
Tuhan, angkatlah hati dan arahkan pikiran kepada Tuhan, serta terimalah berkat-Nya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Selamat hari Minggu. Selamat hari Minggu, Pak Pendeta. Selamat hari Minggu, Bapak Selamat hari Minggu. Pendeta. Terima kasih Pak Pendeta. Hari Minggu. Selamat hari Minggu.